Hello guys, blessed to see you again. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan ilahi dengan Anda semuanya. Mengapa Yesus Kristus disebut Tuhan? Selanjutnya Alkitab mengajarkan bahwa ketika Maria mengunjungi Elizabeth, oleh ilham Roh Kudus dalam suatu nubuat wanita tua itu, yang saleh ini menyapa Maria dengan sebutan Ibu Tuhanku. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 43, saya bacakan. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Kata Tuhan atau Kyrios yang digunakan kepada Yesus dalam Perjanjian Baru itu mempunyai 3 latar belakang yang demikian. 1. Kata ini menerjemahkan kata YHWH, sering dibaca Yehua atau Yahweh, sebagai nama Allah sendiri dalam Alkitab Ibrani. Orang Yahudi menganggap kata ini sangat suci sekali sehingga takut untuk mengucapkannya. Sebagai gantinya, setiap ada kata YHWH ini, mereka baca dengan bunyi Adonai atau Tuhanku. Pada waktu Alkitab Ibrani diterjemahkan oleh umat Yahudi ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta, maka setiap kali ada kata YHWH, bunyi bacaannya Adonai. Yunaninya Kyrios. Itulah yang ditulis dalam terjemahan tersebut. Maka Kyrios bermakna nama Allah sendiri. 2. Kata Kyrios dalam makna harafiahnya menunjuk kepada sebutan penghormatan, kepenguasaan atau kepada sesuatu yang dipertuan. Pada saat Yesus hidup di atas dunia ini, kata Kyrios yang digunakan orang-orang sejamannya untuk menyapa dia itu seyogyanya dimengerti sebagai sebutan penghormatan saja, seperti Tuan, Pak, Mister, Sir, dan memanglah demikian maknanya. 3. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan Kyrios atau Tuhan untuk Yesus ini mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Jadi, kata Tuhan atau Kyrios di sini tak langsung menunjuk kepada makna Allah atau Theos. Itulah sebabnya sebutan Allah atau Theos bagi Sang Bapa itu dibedakan penggunaannya dengan sebutan Kyrios atau Tuhan bagi Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus maknanya bukan Allah Yesus, namun Sang Penguasa Yesus, Sang Junjungan Yesus. Hal ini dibuktikan dalam penggunaannya dalam ayat-ayat berikut ini. Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati. Roma 10 ayat 9 hingga 10 saya akan bacakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Dan masih banyak yang lain lagi, ayat-ayat tersebut jelas membedakan Allah yaitu Bapa dengan Tuhan yaitu Yesus Kristus yang dibangkitkan oleh Allah atau Bapa ini. Lalu sejak kapan Yesus menerima gelar Tuhan ini? Sejak kebangkitannya. Karena sesudah bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Berarti ada yang memberikan, yaitu Allah sendiri. Segala kuasa maksudnya adalah semua kepenguasaan mutlak jabatan Tuhan di surga dan di bumi. Dengan demikian, karena Allah yang memberikan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit ini, maka Allah pula lah yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak atau Tuhan atas surga dan bumi. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan.